kepada penonton di studio, dan pemirsa di rumah. Semuanya, selamat tahun baru. Hello? Ebio, setelah malam ini, misi saya akan selesai. Siapkan makan malam. Tahun ini, kita akan makan malam tahun baru bersama. Oak. Siap sayang. Dasar anak nakal. Sudah 3 tahun, sejak kau makan malam tahun baru bersamaku. Di hatimu, hanya ada misi itu? Tidak ada tempat untuk ibumu? Ebio, mana mungkin? Kau orang terdekatku. Ada aturannya. Kau tahu itu. Baiklah. Hanya bercanda, sayang. Tuntaskan misimu dan pulang segera. Ibu akan menunggumu. Oak. Namaku Leo Hayes. Aku seorang agen penyamaran. Aku telah menyamar di geng kriminal selama 3 tahun. Dan malam ini, kita akan menutup jaring. Gala malam tahun baru kini telah berakhir. Sekali lagi, selamat tahun baru. Panther. Para pembeli belum datang. Leo, kau menyembunyikan kartumu dengan baik. Tigata menyamar tepa di bawah hidungku. Malam ini, aku akan mengirimmu ke Raja Dunia Bawah. Aku. Ini adalah jembatan lupa. Wanita di depanku adalah penyeberang arwah. Apa aku sudah mati? Ebio, maafkan aku. Aku tidak bisa makan malam tahun baru bersamamu. Minum. Salam, Raja Dunia Bawah. Raja Dunia Bawah. Lioe, Keluarga, Emu telah melahirkan Keluarga Palawan. Kau menghabiskan hidupmu melakukan perbuatan baik. Apakah kau ingin kembali ke dunia fana? Kembali ke dunia fana. Maksudmu, aku bisa hidup lagi? Ibumu membutuhkanmu sekarang. Yang kuinginkan hanyalah kehadiranmu di sini. Ebio. 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 Kamu bilang, aku bisa hidup kembali, benarkah? Aku tidak ingin mati. Selama 3 tahun terakhir, aku pergi untuk misi. Aku tidak ada di sana untuknya.
Ayahku sudah tiada. Jika aku juga mati, tidak akan ada yang merawatnya. Dia harus bagaimana sendirian? Aku bisa menghidupkanmu kembali. Tapi ada syaratnya. Sira apa? Ku akan berubah menjadi 7 hewan yang berbeda. Setiap kali, kau harus dikenali oleh ibumu. Baru setelah itu, kau bisa kembali untuk merawatnya. Tapi jika gagal sekali saja, ku akan tetap di dunia bawah selamanya. Que sais-tu, Ju? Aku setuju. Bagus. Sekarang, un-tu ku Ju pertamamu, apa yang ku un jangkan? Ebio, lihat. Ebio, jika suatu hari aku berubah jadi kecoa, apakah ibu masih mencintaiku? Tentu saja, tentu saja. Bahkan jika Leo kita menjadi kecoa, dia tetap anak laki-lakiku. Aku akan membesarkanmu dengan sepenuh cinta. Mencari kotak cantik sebagai rumah kecilmu. Tapi aku akan jadi kecoa. Bagaimana jika ibu tidak mengenaliku, lalu bagaimana? Kalau begitu, langsung saja loncat ke ibu. Merayap tepat ke hidungku. Kedua mataku ini akan mengenalimu. Ibu yang terbaik. Bocah konyol. Aku ingin menjadi kecoa. Kecoa? Permintaan yang aneh. Kimarila. Aku tak pernah membayangkan candaan waktu itu benar-benar menjadi kenyataan. Aku benar-benar berubah jadi kecoa. Dan sekarang aku ada di acara peringatanku sendiri. Cuma beberapa hari. Rambut ibu sudah sangat putih. Ebio. Aku minta maaf, ibu. Aku mengecewakanmu. Bekas luka itu adalah lencana kehormatan karena melawan preman itu. Foto itu diambil setelah aku dipromosikan. Waktu itu aku sedang di atas angin. Jangan bergerak. Jangan kamu bergerak. Mati. Tapi aku tidak ingin membuat ibu khawatir. Aku menghilangkan bekas lukanya dengan operasi. Aku menyembunyikan foto itu. Ibu pasti menggeledah kamarku dan menemukannya. Leo. Bukannya kamu janji akan pulang untuk makan malam tahun baru? Kenapa kamu tega meninggalkanku begini? Kamu satu-satunya keluargaku. Aku harus bagaimana tanpamu, hah? Ibu. Turut berduka cita yang mendalam. Ibu harus menjaga diri. Ibu. Kami adalah rekan seperjuangan Leo. Sekarang dia sudah tiada. Kami akan seperti anak sendiri bagi ibu. Ebio, jangan sedih. Aku di sini, ibu. Tunggu, jangan. Semua orang benci Kikawa. Mereka akan membunuhku kalau aku lari ke sana seperti ini. Sebelum ibu mengenaliku, aku akan diinjak sepatu. Ibu. Biar saya bantu ibu duduk di sana. Istirahatlah dulu. Ibu. Ibu tidak boleh menyerah. Saya yakin. Leo tidak ingin melihat ibu sedih seperti ini. Terima kasih atas bantuannya. Anda bisa kembali sekarang. Ibu. Anda sebaiknya pergi. Biarkan saya tinggal bersama Leo. Sebentar saja. Baik, ibu. Kalau ibu butuh apapun, bantuan apa saja, silakan cari kami. Ibu. Ini yang ditinggalkan Leo.
Leoku, datanglah menemui ibumu. Aku sangat merindukanmu. Oh, Ibu. Ibu membakar banyak uang arwah untukmu. Katanya mahal biaya berkunjung lewat mimpi di sana. Nanti ibu bakar lagi. Sering-seringlah datang dalam mimpiku. Dulu ibu itu orang yang sangat materialistis, tapi sekarang, karena aku, dia jadi orang yang berbeda. Ibu, ini aku. Aku Leo. Tolong, ingatlah aku. Aduh, aku tidak bisa bersuara. Seberapa keras pun aku berteriak, ibu tidak bisa mendengarku. Aku penasaran. Apakah ibu masih ingat lelucon kecil kita? Leo? Ibu, ini aku. Benarkah itu kamu, Leo? Apa kamu sudah kembali? Untuk menemuiku? Ibu ingat. Dia masih ingat lelucon kecil kita. Kalau kamu benar-benar Leo, merengkaklah. Teh hidung ibu. Ibu selalu sangat penakut. Takut sekali pada serangga. Tapi sekarang, dia begitu kuat. Ibu, ini aku. Meskipun aku punya kesadaranku sendiri, saat ini, aku hanya seekor kecoa yang menjijikkan. Aku tidak bisa bersuara. Ini Leo ibu. Ibu tahu, kamu akan kembali menemuiku. Bahkan jika Leo ibu menjadi kecoa, dia pasti tetap yang paling tampan, yang paling gagah. Siakerlah, mudah sekali, ibu mengenaliku. Tinggal 6 kali lagi, ibu pasti akan mengenaliku. Lalu aku akan hidup kembali, dan kembali pada ibu. Leo, jangan khawatir. Ibu akan bawa kamu pulang sekarang. Ibu akan cari kotak kecil yang bagus untuk jadi rumah kecilmu. Jadi anak baik ya, Leo. Tetap di sini di tangan ibu. Ah. Kaleng permen ini, aku bawa pulang dari dinas. Ibuku tidak terlalu suka permen, tapi dia suka sekali kaleng ini. Disimpannya bertahun-tahun. Siapa sangka, akhirnya jadi rumahku. Kecoak suka makan apa ya? Kamu pasti lapar, Leo. Ibu akan ambilkan kamu sesuatu untuk dimakan. Aku mau lewatkan makan ini. Aku harus mati secepatnya, supaya aku bisa jadi hewan berikutnya. TAPI, kecoak bisa mati kelaparan nggak ya? Pertama kali jadi kecoak, aku benar-benar nggak tahu. Aku lewatkan saja makanannya. Aku harus mati kelaparan, dan cepat, dan jadi hewan berikutnya, supaya aku bisa cari ibu. Leo, kenapa kamu nggak mau makan? Kalau kamu nggak makan, gimana kamu bisa tetap sama ibu? Ibu ingin kamu selamanya di samping ibu. Yah, aku harus berpuasa, agar bisa sampai ke hewan berikutnya lebih cepat. Tapi bayangan melihat, ibu menangis. Itu menyiksaku. Leo, sudah kenyang? Malam ini, kamu tidur sama ibu. Sejak kamu mulai TK, kamu belum pernah tidur sama ibu. Tunggu dulu Bu, aku bukan anak kecil lagi. Leo. Ini pasti bukan mimpi. Tentu saja ini bukan mimpi. Ibu, anak laki-laki kesayangan ibu ada di sini. Leo jadi kecoak demi bersamaku. Itu juga tidak apa-apa.
Dengar saja suara ketukan itu, mereka jelas-jelas punya niat jahat. Masa sih, bibiku yang menyebalkan itu? Kamu tuli, tidak dengarkah? Kami mengetuk di luar? Lama sekali baru buka pintu. Cucu kesayanganku dan aku sudah lama menunggu di luar. Tentu saja. Ini dia bibiku yang tidak masuk akal dan menyebalkan. Seperti yang kuduga, itu bibi yang tidak masuk akal. Ibu sudah memutuskan hubungan dengan keluarganya dari pihak wanita sejak lama, karena keluarga Ford ingin menukar ibu dengan mas kawin yang besar. Ibu menolak, bahkan, ibu mengganti nama aslinya menjadi Clara Ford. Aku sudah lama diputuskan dari keluarga Ford. Apa yang kamu lakukan di rumah kami? Keluarga Ford selalu menyebut ibu sebagai orang tak tahu berterima kasih. Bertahun-tahun, mereka tidak pernah peduli padanya. Baru setelah aku dipromosikan karena jasaku, mereka akhirnya berani datang merangkak kembali kepada ibu. Clara, saudara laki-lakimu mabuk berat tadi malam. Dia menghajar seseorang. Sekarang dia ditahan. Ugh, kudengar Leo melakukan sesuatu yang hebat dan dipromosikan lagi. Bisakah kamu minta dia menggunakan pengaruhnya untuk membebaskan saudara laki-lakimu? Pokoknya, dia saudara laki-lakimu sendiri. Kamu harus mencari jalan untukku. Bebaskan dia. Itu melanggar aturan. Jangan datang kepada kami. Kamu dengar aku? Leo tidak bisa melakukan ini. Dan jangan membuat ini sulit bagi kami. Omong kosong macam apa itu? Dia darah dagingmu sendiri. Apa kamu tidak punya hati? Ibu sudah memutuskan hubungan denganmu sejak lama. Kamu tidak diterima di sini. Kilia. Ashley, kamu anak nakal. Aku kakekmu. Beraninya kamu bicara seperti itu padaku. Kamu tidak punya hubungan dengan ibu sudah lama. Kenapa aku harus mengakui kamu? Ayah. Dan kamu, Kilia. Hari itu, setelah aku mengusir mereka, mereka berdiri di depan pintu kami, sambil mengutuk selama lebih dari 1 jam. Pada akhirnya, aku harus menelepon rekan-rekanku, untuk mengusir mereka pergi. Camus au contact à Hubert Makazi. Aku membesarkan sebuah kutukan. Keluar dari sini. Lihat, ayah, dia benar-benar tidak punya peri kemanusiaan. Dia bahkan tidak peduli dengan nyawa saudara laki-lakinya sendiri. Keluar. Apa yang kamu lakukan? Keluar dari sini. Sekarang. Atau aku akan melaporkanmu, karena masuk tanpa izin. Cucu laki-laki yang manis. Pergi main dulu. Jasmine, kamu tidak diterima di sini. Silakan pergi. Lo, Clara, kamu bicara apa sih? Anakmu sudah meninggal, garis keturunanmu sudah putus. Siapa lagi yang bisa kamu andalkan di masa tuamu selain kami? Katanya, darah itu lebih kental daripada air. Tali persaudaraan masih ada. Masa saudara laki-lakimu tega meninggalkanmu? Mulai sekarang, anakku adalah anakmu. Anggap Kyukiku seperti cucumu sendiri. Aku tidak butuh kalian. Anakku adalah pria yang luar biasa. Seorang pahlawan. Siapa yang mau anakmu? Yang tidak berguna itu. Siakarlah, ibu tidak tergoyahkan oleh kepura-puraan mereka. Dia pasti punya niat jahat. Datang ke sini hari ini. Memangnya apa hebatnya? Dia tetap saja sudah mati. Pahlawan Makam APA. Kalau menurutku, dia terlalu banyak berbuat jahat dan dibawa oleh Raja Dunia Bawah. Hanya karena aku kasihan padamu, aku merendahkan diri untuk berbaikan denganmu. Jangan tidak tahu terima kasih. Justru anakmulah yang berbuat jahat. Aku tidak akan biarkan kamu menjelekkan anakku. Keluar dari rumahku. Baiklah, cukup omong kosong ini. Kamu sudah menerima tunjangan ahli waris anakmu, kan, Kudengar? Jumlahnya lebih dari 1 juta rupiah. Kamu sudah tua, kamu tidak mungkin bisa menghabiskan semua uang itu. Keponakan laki-lakimu akan menikah dan butuh beli rumah. Pinjamkan dulu uangnya pada kami. Kami pasti akan ingat kebaikanmu, maka kamu tidak perlu khawatir tentang masa tuamu.
Beraninya kamu mengincar tunjangan ahli waris yang ibu dapat dari unitnya. Aku harus berubah jadi kecoak raksasa dan menelan seluruh keluargamu. Tidak. Berhenti. Mundur. Sakit. Aduh, astaga, cucu laki-lakiku. Nenek, kecoak itu menjijikan. Aku jadi panik. Jangan takut. Nenek yang jangan. Dasar binatang kecil. Nek, dia manggil aku. Binatang kecil. Ayo, sayang, pegang. Hei, Kyuker menisku, sudah menginjak kecoak itu buat kamu. Aku nggak mengharapkan terima kasih. Tapi beraninya kamu mengutuknya? Apa anak laki-lakimu mati atau gimana? Kamu kenapa sih? Kamu cuma menginjak. Kecoak sialan, cuma itu. Kenapa bertingkah seolah kehilangan anak? Kamu baik-baik aja? Kamu bunuh anak laki-lakiku. Aku akan balas dendam untuknya. Kamu keluarin pisau, cuma gara-gara kecoak busuk? Kamu beneran mau menebas kami? Nek, aku takut. Aduh, ayo pergi, biarin aja orang gila ini. Leo. 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 Aku gagal melindungimu. Leo. Jangan sedih, Ibu. Ini sebenarnya hal yang baik. Nanti, aku akan menjadi hewan kedua dan datang mencarimu. Apa yang terjadi? Apa? Kenapa aku merasa seperti ada yang menarikku? Akhirnya kamu kembali ke sisiku. Tapi aku gagal melindungimu. Ini semua salahku. Leo. Biarkan aku membakar lebih banyak uang arwah untukmu. Tolong sering-seringlah mengunjungiku dalam mimpiku. Lebih sering. Itu Clara. Kan? Kenapa dia membakar uang arwah? Untuk kecoa mati? Suaminya gugur dalam tugas beberapa tahun lalu, dan beberapa hari lalu, anak laki-lakinya juga jadi pahlawan. Dua orang terdekatnya sudah tiada. Mungkin ada yang tidak beres di kepalanya. Kasihan sekali hidupnya. Gimana bisa aku sampai di sini? Hewan kedua yang harus aku jadiin, itu burung beo ya? Ada sesuatu tentang dia, aku yakin pernah lihat dia di suatu tempat. Lagi cari yang spesial? Ada yang menarik? Aculagicari burin Yong Pintar. Untuk menemani seorang sesepuh. Mau yang bisa ngomong. Ada yang kayak gitu? Pasti. Ada, dong. Nah, yang ini adalah burung paling cerdas di toko ini. Sopan banget, sapa orang sendiri. Dan yang ini, bisa nyanyi juga. Harganya berapa? $10.000. Wah, itu terlalu mahal. Oke, emang mahal. Tapi ini yang paling bagus. Percaya deh, uangmu bakal sepadan. Kalau yang ini gimana? Yang ini? Nggak bisa ngomong. Tapi kalau kamu benar-benar minat, aku kasih $300 aja. Kak, bersatu kita teguh. Beli aku. Beli aku, beli aku. $300. Jadi. Ya ampun, belum pernah lihat burung licik kayak gini.
Kamu nggak pernah bersuara. Tapi pas ada yang mau beli, langsung heboh nyapa. Perfumage à Suzanne Jolati Camus. Camus Burin-Kessil Yang Glycique. Ya? Aku harus keluar dari sini dan mencari ibu. Kalau ibu tahu aku pulang lagi, dia pasti senang sekali. Kamu temani ibu baptis. Dia jadi nggak kesepian lagi. Aku nggak peduli sama ibu baptismu. Aku mau cari ibuku yang sebenarnya. Maaf ya, uang 300 rupiahmu sia-sia. Tunggu, arah yang dia tuju, bukannya itu arah ke rumahku? Siapa orang ini? Kenapa dia datang ke rumahku? Kenapa aku nggak punya ingatan sama sekali tentang dia? Ibu baptis. Jadi ibu baptis yang dia sebutkan, pasti ibu. Julian, kamu pulang. Mesuklah. Julian, aku ingat sekarang, dia itu murid ayah. Ayah bahkan mengangkatnya sebagai anak baptis. Aku pernah cemburu padanya, tapi kemudian, dia dikirim untuk misi rahasia. Sudah 7-8 tahun gak ketemu, dia bahkan gak bisa datang ke pemakaman ayah. Ibu baptis, aku dengar tentang musibah Leo. Wah, lihat dirimu, rambutmu sudah putih semua. Kamu harus jaga diri. Kamu masih punya aku. Aku juga anakmu. Baik. Aku akan jaga diri. Berapa lama kamu tinggal kali ini? Aku masih dalam misi. Aku harus segera pergi. Aku Bélican, Ibu Burin Beo. Bisa bicara. Mulai sekarang, ibu nggak akan kesepian lagi. Dia lumayan pinter. Julian, kamu sangat perhatian. Senang ibu suka, ibu baptis. Aku sebaiknya pergi dulu. Lain kali aku datang lagi. Julian, saat kamu menjalankan misi, Heitai, gurumu dan Leo. Ibu baptis. Aku akan hati-hati. Ebio. Kamu burung yang cukup menarik. Kamu bahkan tahu memanggilku ibu. Ibu, ini aku, Leo. Aku kembali untuk mencarimu lagi. Anak itu, Julian. Dia yang mengajarimu itu. Butuh waktu lama ya? Oh tidak. Aku malah jadi pengganti diriku sendiri. Ebio, bagaimana bisa ibu tidak mengenali anak laki-laki yang tampan ini? Dulu aku jadi kecoa. Ibu masih mengenaliku. Apa kamu benar-benar Leo? Apa aku sedang bermimpi? Kamu tidak sedang bermimpi. Aku adalah anakmu, Leo. Ibu, kali ini aku bukan kecoa. Aku adalah burung beo yang bisa bicara. Aku akhirnya bisa mengobrol baik-baik dengan ibu. Tidak sakit sama sekali. Aku pasti sedang bermimpi. Aduh, sakit. Aku tidak sedang bermimpi. Kamu adalah Leo. Kamu adalah Leoku. Kamu kembali lagi ke ibumu. Ibu, aku kembali. Jangan sedih, jangan menangis. Lihat dirimu. Tidak ada satupun rambut hitam yang tersisa. Kalau terus menangis seperti ini, rambut hitammu tidak akan tumbuh kembali. Sebenarnya, aku... Leo, Ada apa? Kenapa aku tidak bisa mengucapkan kalimat itu? apa ada sesuatu yang ingin kamu ceritakan ke ibu? Tidak usah terburu-buru. Santai saja. Itu adalah Raja Dunia Bawah. Tunggu, itu aneh. Aku ingin memberitahu ibu bahwa Raja Dunia Bawah menyuruhku kembali sebagai 7 hewan yang berbeda. Jika ibu mengenaliku setiap kali, aku bisa dibangkitkan kembali. Aku bahkan tidak bisa mengucapkannya. Leo, apa yang ingin kamu katakan pada ibu? Karena aku tidak bisa memberitahunya secara langsung, aku masih bisa memberikan petunjuk. Ibu, apapun yang terjadi, aku akan selalu kembali. Jika ibu bisa mengenaliku, aku bisa kembali. Oh sayang, ibu percaya padamu. Siapa itu? Apa mereka mencoba membongkar pintu kita atau apa? Jangan marah, Leo. Ibu akan buka pintunya. Jasmine, apa yang kamu lakukan di sini? Sudah kukatakan. Kamu tidak diterima di sini. Aku kesini untuk menyelesaikan urusan. Karena kamu jadi gila dan menakuti cucu kesayanganku. Kamu akan membayarnya.
Walaupun kamu saudariku, Kamu tidak boleh menakuti kukuku. kamu harus bayar hari ini. Beraninya kamu mengganggu ibuku. Kecoa itu tidak bisa menangkapmu waktu itu. Tapi kali ini, aku akan menangkapmu. Walaupun kamu pamanku, aku tidak akan membiarkanmu lepas. Yang kamu lakukan cuma membantu istrimu, mengganggu saudarimu sendiri. Kamu cuma orang jahat yang tak berperasaan dan mulut kotor. Hei, James. Coba aku lihat. Lihat ini. Minger. Clara. Lihat burung bao yang kau pelihara ini. Lihat apa yang dia lakukan padaku. Kau harus bayar biaya pengobatan kami. Kalian pasangan celaka, ini masuk tanpa izin. Ini perampokan rumah, itu minimal 10 tahun. Kau binatang kecil. Aku akan mencabik-cabikmu. Kau burung bau. Jangan sampai kau kutangkap. Kalau cocu d'apa. Akan kupanggang hidup-hidup. Kalian bodoh. Aku saja tak bisa kalian tangkap. Kalian lebih buruk dari binatang. Kau. Hari ini, akan kucabut setiap bulumu satu persatu. Kalau berani sentuh sedikit pun, aku akan lawan kalian sampai mati. Clara, kau tewaskan suamimu dengan jadi pembawa sial. Tewaskan anakmu dengan jadi pembawa sial. Kau cuma pembawa sial. Kami saja tak merendahkanmu. Berani beraninya kau merendahkan kami? Sekarang kau cuma wanita tua kesepian. Uang sebanyak itu padamu, tak bisa kau bawa ke kubur. Kalau tak kau berikan pada kami, lalu mau kau berikan pada siapa? Betul. Aku kan saudara laki-lakimu sendiri. Uangmu dan rumahmu harus jadi milik kami. Benar. Dengan begitu, aku mungkin cukup dermawan untuk memberimu sisa-sisa. Kau akan diurus. Ini menguntungkan semua pihak. Ngapain buat keributan? Semua uangku akan kuberikan pada burung ini. Tak akan kuberikan sepeser pun pada kalian. Jadi lupakan saja. Baiklah. Baik. 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 Dazar tu rends ajar. Uangmu lebih baik kubur ke liang lahat daripada kasih ke aku. Ya? Dangerin ya. Kalau aku nggak lihat uangnya hari ini, urusan kita belum selesai. Betul. Uangmu milik keluarga Ford. Kalau kamu nggak serahkan, kami nggak akan diam saja. Kamu ngapain sih? Aku udah peringatin kamu. Kamu nggak boleh ganggu Clara. Itu masuk paksa. Kamu tahu itu bisa dipenjara berapa tahun? Camille bukan masuk paksa. Aku saudara laki-lakinya. Aku nggak boleh ketemu adikku sendiri Tepat sekali. tanpa izin Clara. Kalian nggak bisa sembarangan masuk. Kalian punya waktu 1 menit untuk pergi, atau aku harus tindak tegas. Clara. Calo mereka datang ganggu Camus lagi. Telepon aku aja. Aku yang urus. Terima kasih, James. Kamu teman sejati. Jangan sungkan. Clara, itu hal kecil yang bisa aku lakukan. Burung beo ini lucu banget. Dia bisa nemenin kamu, jadi kamu nggak bakal bosen lagi. Ayah. Soalnya, Kita nggak boleh kasih tahu James, kalau aku jadi burung beo, dia pasti bakal sok banget. Jaga dirimu ya, Clara. Aku pergi dulu. Oak. Ibu dan aku menikmati hari-hari yang tenang, karena aku bisa bicara. Leo. Setiap hari, Gone? aku bisa membuatnya tertawa. Ini rumah baru. Yang indah untukmu. Semangatnya semakin membaik. Dia tidak terlalu kelelahan lagi. Leo. Makanan burung nuri ini. Penuh dengan nutrisi. Makan yang banyak ya. Agar kamu tumbuh sehat dan kuat. Aku ingin memberitahu ibu, kalau aku harus segera mati, supaya bisa jadi hewan ketiga, dan kembali padanya. Tapi kalau aku tidak makan, ibu akan menangis lagi. Ibu mau belanja bahan makanan. Katakan pada ibu mau makan apa. Ibu akan buatkan untukmu. Ibu, aku suka apa pun yang ibu buat. Oak. Kalau begitu jadi anak baik dan tunggu ibu ya. Ibu akan langsung pulang setelah belanja.
Untung sebelumnya aku diam-diam bikin kunci cadangan. Kenapa perempuan beracun ini punya kunci rumah kita? Dia mau apa? Kamu suka burung nuri ini, ya? Kalau gitu racuni saja. Mari kita lihat bagaimana tunjangan oleh warismu bisa diwariskan ke binatang kecil ini. Perempuan yang tega sekali. Hanya karena satu ucapan ibu yang tidak sengaja, dia tega melakukan hal yang begitu keji. Macon. Ini enak. Macon. Macon. Jasmine, kamu tidak punya peri kemanusiaan? Pasti perempuan sialan itu yang menyuruhmu bilang ini kan? Bahkan binatang sepertimu, berani langsung padaku? Aku habisi kamu sekarang juga. Kukura Clara, Saka Padamar, kau binatang kecil. Begitu dia kembali dan melihatmu mati. Dia pasti akan sangat marah, ya kan? Ebio. Kalau ibu pulang dan aku sudah tidak ada, jangan sedih ya. Aku akan segera menjadi binatang ketiga dan kembali menemanimu. Aku beli semua makanan favoritmu hari ini. Leo. Ada apa, Leo? Kenapa? Kamu marah karena aku pergi terlalu lama? Begitu ya? Maafkan aku. Seharusnya aku pulang lebih cepat. Tolong lihat aku dong. Leo. Aku benar-benar minta maaf, Leo. Aku tidak akan meninggalkanmu lagi. Bicaralah padaku, tolong. Ini pestisida. Aku tidak pernah punya barang seperti ini di sini. Mungkinkah? Apa Leo Dirkuni? James? Leo. Burung bio saya Dirkuni. Ini pestisida. Kami tidak punya barang seperti ini di rumah. Dan, burung beo itu selalu ada di dalam kandangnya. Pasti ada yang memasukkan pestisida ke dalam makanan burung beo dan memberikannya padanya. Itu sebabnya burung beo itu mati. Ibu, apakah kamera pengawas ini menyala terus? Ya, menyala terus. Kamera ini dipasang oleh Leo. Terkoneksi dengan ponsel saya. Periksa rekamannya. ITU Jasmine. James, Jasmine yang membunuhnya. Kamu harus menangkapnya sekarang juga. Dia yang bertanggung jawab. Tenang saja, Ibu. Saya akan pastikan dia dihukum. Clara. Apa yang kamu lakukan di rumahku? Apa kamu coba memanfaatkan keluargaku yang sedang pergi untuk menindasku? Aku peringatkan kamu. Keluar dari rumahku sekarang juga. Atau, aku akan laporkan kamu karena masuk tanpa izin juga. Jasmine, apakah kamu yang merekuni burung biku? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Masa aku tidak ada kerjaan lain? Masa iya aku datang ke rumahmu cuma untuk meracuni burung beo? Rekaman pengawas menunjukkan semuanya dengan jelas. Masih mau menyangkal? Aku. Terus, kalau memang aku, dia memegang banyak uang, dan tidak mau memberikan sedikit pun pada kami, tapi mau mewariskannya semua pada binatang. Aku sengaja melakukannya, untuk membunuh binatang itu. Mari kita lihat, sekarang kamu bisa mewariskan uangmu pada siapa? Kamu.
Kamu. Ibu, tolong tenang. Saya akan pastikan dia dihukum seberat-beratnya. Aku akan menggugatnya. Aku akan pastikan dia masuk penjara. Ibu, Anda bisa menggugatnya karena perusakan harta benda dengan sengaja. Tapi burung beo itu tidak cukup berharga. Tidak memenuhi ambang batas untuk sebuah kasus. Anda hanya bisa menggugatnya karena masuk tanpa izin. tapi, Tuntutannya tidak akan terlalu serius. Clara, tidak akan lama sebelum aku keluar lagi. Cuma untuk menyakitimu, wanita gila. Leo. Aku menyesal. Semua salahku karena mulutku yang ceplas-ceplos. Itu yang membuatmu terbunuh. Ibu. 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 Yang ketiga kalinya. Kali ini, aku jadi kupu-kupu. Butuh waktu seminggu terbang. Cuma buat pulang. Ibu nggak ada? Dan aku nggak tahu kapan dia balik. Aku nunggu lebih dari seminggu. Tapi dia nggak muncul-muncul. Aku sangat ingin cari dia. Tapi aku khawatir kalau aku beko kelewatan dia kalau dia balik. Lagi pula, aku nggak bisa bicara, nggak punya tangan, nggak punya kaki. Apa dia bakal mengenali aku? Siapa sih yang peduli sama kupu-kupu kecil kayak aku? Nggak mungkin. Aku nggak bisa cuma nunggu mati. Kupu-kupu umurnya pendek, musim gugur udah dekat. Kalau ibu nggak mengenali aku, nggak ada kebangkitan buat aku. 2 kali sebelumnya berhasil. Apa yang ketiga kalinya, bakal gagal? Tunggu, aku dapat ide. Aku bisa pakai sisik sayapku. Buat gambar di jendela, pola bintang berujung 5. Jadi, waktu ibu balik, dia bakal lihat itu, dan tahu itu aku. Nggak cukup. Ini jauh dari cukup. Polanya terlalu samar. Kalau nggak dilihat dari dekat, nggak bakal kelihatan sama sekali. Ibu balik. Apa dia bakal melihatnya? Aku benar-benar kehabisan tenaga. Dan sebagian besar sisikku sudah terkelupas. Sepertinya. Sekarang aku bergantung pada takdir. Hidup kupu-kupu itu terlalu singkat. Dan dengan semua peniaksan yang telah kualami. Kurasa aku bahkan tidak akan bertahan sampai sore. Ibu. Ibu baptis. Dokter ingin ibu tinggal untuk beberapa hari observasi. Kalau tidak, kondisi ibu bisa jauh lebih parah. Ibu bahkan mungkin mulai lupa wajah-wajah. Rumah sakit tidak senyaman rumah. Di rumah, ada aroma yang masih melekat. Dari gurumu dan Leo. Aku takut kalau pergi terlalu lama, aku tidak bisa menciumnya lagi. Jadi itu sebabnya ibu belum pulang. Dia sedang sakit. Apa yang salah dengannya, Peria? Ibu. Tolong, lihatlah aku, Julian. Orang tuaku selalu bilang kamu yang lebih hati-hati. Pastikan ibu memperhatikan tanda ini, agar dia mengenaliku. Kalau tidak, aku tidak bisa hidup kembali. Julian, kamu kan ada pekerjaan. Kamu sebaiknya pulang saja. Aku akan baik-baik saja. Ibu baptis. Tolong dengarkan. Aku tidak bisa membiarkanmu terhambat karena aku. Pergilah sekarang. Baiklah, quelle obéis-tu à Cupergidulu? Telepon aku kalau butuh apa-apa. Ibu baptis. Oak. Ibu, tolong lihat aku. Aku ingin terbang langsung ke tanganmu. Dan merasakan kehangatan telapak tanganmu. Leo. Leo, benarkah itu kamu? Apa kamu sudah kembali padaku? Ibu, ini aku. Aku di dekat jendela. Datang dan temui aku, ibu. Leo. Kamu sudah kembali?
Kalau kamu benar-benar Leoku, datang dan hinggap di tanganku. Leo, tolong bergeraklah sedikit. Leo, aku tahu aku berbuat salah. Seharusnya aku pulang lebih cepat. Leo, tolong jangan tinggalkan aku ya. Leo. Ebio, jangan sedih. Aku akan menjadi hewan keempat dan menemukanmu. Yang keempat kalinya. Sekarang aku jadi kucing belang. Aku sangat beruntung. Rumahku tidak jauh dari sini. Hei, kenapa rumahku sedang dirobohkan? Tunggu, apa itu berarti ibu pindah? Kalau ibu pindah, aku harus bagaimana? Ternyata Tuhan memang sayang padaku. Syukurlah, ibu tidak pindah. Begitu cepat, aku bisa bertemu ibu lagi. Ebio, ini aku, anak laki-lakimu. Leo, kamu harus mengenaliku. Tunggu, itu, Raja Lorong dari jalan sebelah? Dia lagi cari muka ke manusia? Aku pernah dengar soal ini. Katanya manusia menyebutnya 5 menit pura-pura. Seumur hidup mewah. Kalian kucing bodoh. Itu ibu. Ibu kandangku, yang paling menyenangkan. Ibu, tolong ingat aku. Bawa aku pulang, ibu, tolong. Kaking. Aku mungkin bukan yang terbaik dalam merawatmu. Tapi kalau kamu tidak keberatan, ikutlah denganku. Ibu masih baik hati sekali. Walaupun dia tidak mengenaliku. Kalau aku bisa pulang bersamanya, pasti dia akan menyadarinya. Ibu menjaga rumah, tetap bersih. Bahkan tanpa kehadiranku, dia tidak benar-benar hancur. Tapi kenapa ibu belum juga mengenaliku? Aku sudah bilang, aku akan kembali. Ada kucing lain yang duluan. Pantas saja ibu tidak mengenaliku. Kaking Pineapple. Tidak tahu malunya. Ah, sudahlah. Aku tidak seharusnya bersikap seperti ini. Semper pada dua anak Kaking Castle. Tidak ada gunanya. Tapi dengan adanya 2 anak kucing ini, bagaimana caranya agar ibu bisa mengenaliku? Sempurna. Aku bisa menggunakan pasir kucing untuk membuat pola bintang berujung 5. Lalu, ibu pasti akan mengenaliku. Ketika ibu melihat pola ini, dia akan tahu aku sudah kembali. Apakah kamu lapar, kucing kecil? Sebentar. Makan malam hampir sayap sekarang. Kenapa tidak makan kibble dulu? Ibu, ini bukan soal makanan. Ikut aku cepat. Ada apa? Kibble kita habis? Kamu pikir kamu sedang apa? Keluar dari sini. Kamu harus pergi sekarang? Kamu benar-benar merusak polaku. Bagaimana ibu seharusnya mengenaliku sekarang? Nah, katakan sesuatu. Kamu adalah kucing. Dan kamu bahkan tidak bisa bicara kucing? Apakah kamu perlu menggunakan kotaknya, sayang? Oh, Blackie masih di sana. Bisakah kamu menunggu sampai dia selesai? Aku akan beli yang baru besok. Jika kamu benar-benar tidak bisa menunggu, aku bisa membawamu ke kamar mandi. Ibu salah paham. Lupakan.
Aku butuh rencana yang lebih baik. Aku akan cari kesempatan lain. Dalam beberapa hari ke depan, aku mencoba segala cara agar ibu mengenaliku. Tapi setiap kali, anak kucing itu selalu mengacaukannya. Ibu, waktunya kasih makan kucing. Ingatan ibuku sudah tidak sebaik dulu. Seringkali dia lupa sama sekali memberi kami makan. Ibu. Oh, maafkan aku. Maaf. Aku benar-benar lupa memberimu makan. Ingadenku. Semakin lama semakin buruk. Tapi aku bersumpah. Aku sudah beli feeder otomatis. Ibu. Keluarkan feeder otomatis itu, sekarang juga, kalau tidak, aku akan mati kelaparan. Sebelum ibu tahu siapa aku, lalu bagaimana aku bisa mendapatkan kebangkitanku? Oke, lihat. Kalau aku lupa lagi, memberi makan kalian, tinggal tekan tombol ini. Seperti ini. Nah, sudah. Kamu anak yang pintar sekali. Ibu. Aku anak laki-lakimu, ingat? Kalian berdua, lubang tanpa dasar, yang kalian tahu cuma makan. Pelan-pelan, nanti sakit. Aku harus menjaga kalian berdua anak kucing ini, belum lagi aku harus melompat-lompat di depan ibu, agar dia mengenaliku. Aduh, capek banget. Merawat dua anak kucing saja, sudah segini repotnya. Dia membesarkanku sejak bayi, bayangkan betapa sulitnya itu baginya. Di kehidupan selanjutnya, menjadi kita berdua. Kamu kucing yang pintar sekali, sangat peka dengan manusia. Bahkan suka menonton video. Ibu. Ada APA, house, lapar, atau mau ke kamar mandi? Ibu, dengarkan dialog di video ini. Anakmu sudah jadi kucing, ibu harus mengenaliku. Ada APA. Kamu tidak enak badan? Ini kesempatan sempurna. Piut ibu mengenaliku. Aku harus mikir sesuatu. Dapat ide, aku punya DVD film ini. Kalau ibu belum membuangnya, seharusnya masih ada di kamarku. Ibu, coba ingat-ingat dialog filmnya. Aku anakmu, Leo. Ibu, ini aku. Leo, aku kembali sebagai anak kucing untuk mencarimu. Kamu Leo? Benarkah itu kamu? Leoku? Leoku, kamu kembali padaku. Aku sudah menunggumu. Maaf aku tidak mengenalimu pada awalnya. Tolong jangan salahkan aku. Andai saja aku bisa bicara, kuharap aku bisa memberitahu ibu. Aku benci melihatnya sedih. Aku hanya ingin melihatnya tersenyum lagi. Leo, janji padamu kamu tidak akan pernah meninggalkanku lagi, oke? Aku juga tidak ingin meninggalkanmu, ibu. Tapi aku harus hidup sebagai 7 hewan. Untuk mendapatkan kebangkitanku. Tetaplah bersamaku di sisiku. Biarkan aku merawatmu. Aku akan menjagamu tetap aman. Aku benar-benar mengira, kali ini aku bisa tinggal bersamamu untuk waktu yang lama. Tapi hanya beberapa hari. Sebelum aku sakit, mungkin karena menjadi kucing liar begitu lama. Itu membuatku lemah. Aku mulai merasa. Leo. Lisu. Sakit perut, muntah-muntah. Leo, apa yang terjadi padamu? Jangan menekat nakutiku seperti ini, tolong. Aku akan membawamu ke dokter hewan sekarang juga. Kamu akan baik-baik saja. Dia terkena panleukopenia, dan penyebarannya cepat sekali. Kemungkinan besar dia tidak akan bertahan beberapa hari ke depan. Dokter, tolong aku mohon. Kamu harus menyelamatkannya. Aku akan bayar berapapun. Maaf, ibu, ini bukan soal uang. Aku sudah lakukan semua yang bisa. Dokter, tolong aku mohon. Aku juga sangat ingin menyelamatkannya. Tapi penyakitnya sudah menyebar ke seluruh tubuhnya. Aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kamu benar-benar ingin yang terbaik untuknya, Accuse Sarankan euthanasia. Dangan Bejitu, Diatida Kakan. perlu menderita. Ibu. Biarkan mereka menidurkan aku. Dengan begitu,
Aku bisa menjadi hewan berikutnya dan datang mencarimu. Leo. Maafkan aku. Aku sangat tidak berguna. Aku tidak bisa menyelamatkanmu. Aku ingin menghibur ibuku, tapi tubuhku sudah tidak bisa bergerak lagi. Dokter. Aku tidak tahan melihat anakku menderita lagi. Tolong berikan dia suntikannya. Baik, aku akan menyiapkannya. Leo. Maafkan aku. Ibu tidak tahan melihatmu kesakitan. Lagi. Lain kali, carilah aku dengan cepat ya. Aku akan menunggumu. Ebio. Aku tidak menyalahkanmu. Aku akan segera kembali sebagai hewan berikutnya agar bisa bersamamu. Hampir dapat. Apa yang terjadi? Kenapa anggota tubuhku kaku sekali? Jadi hewan kelima yang aku jadiin adalah seekor kura-kura kecil. Dan itu kura-kura dari stan lempar gelang. Aku harus gimana? Kura-kura jalannya lambat banget. Gimana aku bisa pulang? Aku harus cari ibu. Aku nggak boleh biarin orang menangkan aku dan bawa pergi. Aku masih harus cari ibu. Bagus, itu ibu. Dia lagi main lempar gelang. Pak, bisa bicara sebentar? Bisa nggak? Kura-kura ini dijual ke saya? Ibu lagi ngobrol sama pemiliknya. Mereka ngomongin apa ya? Ini untukmu. Aku satu-satunya makhluk hidup di stan ini. Ibu beli gelang banyak banget. Pasti dia mau menangkan aku. Ibu payah banget. Entah itu lempar gelang atau mesin claw, dia nggak pernah menang. Kayaknya, aku harus bantu dia sendiri. Ebio, aku di sini. Leo. Kalau kau benar-benar Leoku, datanglah ke ibu. Ebio, ini aku, Leo. Apa perempuan ini gila? Orang waras mana yang ngomong sama kura-kura dan mau jadi ibunya? Mungkin anak laki-lakinya sudah meninggal. Pasti bikin dia jadi gitu. Dia nggak waras. Ayo kita pergi dari sini. Kalau dia ngamuk, kita bisa kena. Benar. Ayo pergi. Kura-kura yang aneh banget. Aku belum pernah lihat sebelumnya. Pemilik sialan itu. Aku hampir sampai ke ibu. Dan dia cuma melemparku kembali. Pak, Ya, boleh tanya sesuatu? Jual saja kura-kura ini padaku. Aku bayar 2 kali lipat harganya. bukan begitu caranya. Harus menang dengan lempar gelang. Kalau aku biarin orang beli langsung. Siapa yang mau main lempar gelang lagi, iya kan? Mereka semua cuma beli aja. Ya, kau ngerti maksudku, kan? Aturan yang gak masuk akal. Dia jelas lihat betapa ibu sangat menginginkanku dan cuma mau cari untung. Penipu banget. Baiklah. Aku coba lagi. Ini untukmu. Leo. Ibu pasti kali ini dapat, aku yakin. Tolong, kasihanlah, biarkan saja ibuku menang sekali ini. Itu cuma kura-kura bodoh. Seberapa sulit sih? Kasih aku 10 ring. Sayap. Ini ringnya, Bu. Hari yang beruntung, kura-kura kecil ini sedang membuatku kaya. Jujur saja, Aku harap mereka semua gagal.
Lihat, tidak terlalu sulit kan? Ini kura-kura Anda. Tolong jual dia padaku. Tolong, sebut harganya. Ah, gratis saja. Dia milikmu. Terima kasih. Apa yang kamu lakukan? Bagaimana bisa kamu memberikannya gratis? Apa kamu lihat wajahnya? Dia pasti mau bayar berapapun. Tapi lagi-lagi, apa orang-orang ini? Sudah gila? Siapa yang waran suka kura-kura? Wanita itu agak tidak waras. Di usianya, hidup sudah cukup sulit. Anggap saja ini perbuatan baik kita hari ini. Leo, jangan dekat. Ibu bawa kamu pulang sekarang. Kamu masih punya 2 ring tersisa. Tidak mau pakai? Aku pernah lihat orang memperlakukan anjing atau kucing. Seperti anak mereka. Ini pertama kalinya aku melihat. Ada yang memperlakukan kura-kura seperti anak laki-laki. Hai, ikan mas kecilku yang lucu. Aku tak pernah menyangka. Kita akhirnya tinggal, Siroma. Leo, kamu baik-baik saja? Ebio. Aku baik-baik saja, sungguh. Aku tak mau ibu menangis, karena aku. Ah, ini luar biasa. Kali ini, aku berhasil membawamu pulang lagi. Katanya kura-kura umurnya panjang. Kali ini, kau bisa tinggal lama sekali bersama ibu. Benar kan? Ebio. Aku tak bisa menjanjikan itu. Aku juga ingin bersamamu, lebih dari apapun. TAPI. Yang lebih kuinginkan adalah menjadi manusia lagi. Kau sudah mengenaliku 5 kali sekarang. Tinggal 2 kali lagi. Jika kau bisa mengenaliku kedua kalinya, aku akan hidup kembali. Meski tak bisa bicara. Ibu tahu. Kau sudah berjanji dalam hatimu untuk tinggal lama bersamaku. Bukan begitu? Maafkan aku. Ebio. Kali ini, aku masih tak bisa lama bersamamu. Karena aku harus hidup kembali. Baru setelah itu, aku bisa bersamamu selamanya, dan menjagamu. Ebio. Tolong tunggu sebentar lagi. Perpisahan singkat sekarang. Berarti pertemuan yang lebih baik nanti. Leo. Dulu aku terlalu ceroboh. Aku gagal melindungimu. Mulai sekarang, aku takkan meninggalkanmu sedetik pun. Maka kau takkan pernah harus meninggalkanku lagi. Ebio. Maaf, ibu. Saat ibu bangun, aku sudah pergi. Aku harus buru-buru menjadi hewan keenam untuk menemukan ibu. Ya ampun, cangkang kura-kura ini keras banget. Aku jatuh dari ketinggian itu tapi tidak mati. Ebio. Tinggal 2 kali lagi. Aku percaya pada ibu. Aku harap ibu masih tidur. Kalau tidak, dia pasti akan mencariku dan menaruhku di air. Tapi satu-satunya cara bagiku untuk mati adalah mengering. Leo? Kamu di mana? Jangan nakuti aku seperti ini, Leo. Leo? Tolong jangan lakukan ini padaku.
Kamu di mana? Leo? Kamu di mana? Kayuarla sayang tolong? Wah, Tidak. Ibuku ada di sini. Sialan kura-kura ini. Kenapa kamu tidak mau mati saja? Matilah, sebelum ibu menemukanku. Leo? Tolong jangan main petak umpet denganku. Ibu. Aku akan bertemu ibu lagi. Leo? Aku sangat menyesal. Tapi aku tahu. Ibu akan mengerti. Tolong bergeraklah. Jangan nakuti aku seperti ini. Leo? Kenapa? Kamu meninggalkanku lagi? Keenam kalinya. Aku sudah berubah menjadi monyet, terjebak di kebun binatang sialan ini. Gimana aku bisa ketemu ibu? Beri monyet itu seluruh sosisnya. Ini. Wah, pagar ini terlalu tinggi. Mustahil aku bisa kabur. Dan ibu bahkan tidak suka datang ke kebun binatang. Gimana aku bisa lihat dia? Apa yang harus kulakukan? Camarilla. Aku harus mencari cara dengan pengunjung-pengunjung ini. Ayo. Monyet, lihat. Ponsel dari langit. Biar aku elus monyetnya. Hei, ponselku. Tanggon monyet, ini terlalu rapuh. Sudah rusak. Jangan kunci layarnya, tidak ada kata sandi. Langit benar-benar melindungiku. Tidak ada kunci layar, tidak ada kata sandi. Ibu, aku di kebun binatang kota sebagai Monyet nakal, kembalikan ponselnya. Aduh, gue harus gimana nih? Pesan gue aja belum selesai. Udahlah, biarin aja. Makasih, Bang. Gue belum bilang ke ibu. Soul berubah jadi monyet sekarang. Hiu. Kalau lo nyuri dari turis lagi, lo gak dapat makan malam. Leo? Kenapa lo ninggalin gue lagi, Leo? Apa karena sesuatu yang gue lakukan? Apa gue kurang baik? Ibu, gue ada di kebun binatang kota sebagai Leo dia masih hidup. Dia menghubungi gue. Gue harus ke kebun binatang kota sekarang, dan cari Leo. Gue berjuang sampai dapat tempat terbaik, yang paling kelihatan, sampai ngalahin Raja Monyet. Karena cuma begitu, waktu ibu datang ke kebun binatang, dia bakal lihat gue. Gue perhatiin setiap cewek yang lewat. Takut gue kelewatan dia, kalau gue kedip. Gue yakin, ibu bakal datang buat gue. Tapi tempat ini gede banget. Kapan dia akhirnya nemuin gue? Leo, itu kamu? Leo akan berubah jadi hewan apa? Yah. Betul. Aku bisa telepon orang yang kirim SMS ke aku hari ini. Aku akan telepon nomor itu. Tanya mereka lihat hewan apa di kebun binatang. Halo? Permisi. Hewan apa yang kamu lihat di kebun binatang? Kamu gila ya? Maaf, aku nggak bermaksud ganggu kamu. Tolong kasih tahu aku. Aku bisa bayar. Beneran? Buat jadi 2.000 rupiah. Oke, nggak masalah. Aculia Monnier, Panda, Harimo, Gaja. Ya segitu aja.
Apa kamu kebetulan ngejatuhin HP? Udah deh, berhenti nggak? Nggak. Halo, nomor yang Anda tuju. Sedang sibuk. Silakan coba lagi nanti. Pasti dia ngejatuhin HP-nya. Kalau nggak, Leo nggak akan pakai HP dia buat SMS aku. Tapi kenapa dia nggak kasih tahu aku? Leo. Bahkan kalau aku harus cari setiap hewan di kebun binatang ini, ibu akan menemukanmu. Apa kamu Leoku? Kalau iya, datanglah ke ibu. Monyet itu cukup lincah. Mereka yang paling mungkin mengirim pesan. Tapi ada juga harimau, singa, burung unta. Salah satu dari mereka juga mungkin. Aku masih harus mengecek semuanya satu persatu. Aku tidak bisa menyerah. Pada kemungkinan APA pun. Apa kamu Leoku? Kalau iya, anggukan sedikit kepalamu. Ya ampun. Apa wanita itu gila atau apa? Aku baru saja melihatnya mendatangi sekelompok hewan, menanyakan apakah mereka anak laki-lakinya. Siapa yang tahu? Ayo kita pergi dari sini saja. Ini perhentian terakhir kita. Mungkinkah Leo benar-benar ada di sini? Leo? Apa kamu di dalam? Dia pasti ada di sini. Leo bilang sendiri, dia ada di kebun binatang kota. Apa yang aku lewatkan? Leo? Kamu di mana? Ibu ada di sini mencarimu. Tolong, keluarlah dan temui ibu. Lukaku terinfeksi, aku demam tinggi, jadi penjaga mengunciku untuk karantina dan perawatan. Tidak. Aku tidak bisa terus-terusan terkunci di sini. Bagaimana kalau ibu datang ke kebun binatang mencariku, dan aku tidak ada di sini? Kilyarkan aku. Camus Monnier Yang Paling Jelisa di Antar Amerika. Kamu akan diberi obat penenang. Begitu aku keluar, aku langsung buru-buru ke tempat biasa, supaya aku tidak kehilangan ibu. Aku berjaga selama 3 hari penuh, tapi aku tidak pernah melihatnya. Jangan-jangan, saat aku dikurung, ibu sudah datang? Tidak mungkin. Tidak mungkin kebetulan seperti itu. Ibu pasti sedang terhambat. Itu sebabnya dia tidak di sini. Dia pasti akan datang menjemputku. Kalau ibu melihat pola bintang berujung 5 itu, dia pasti tahu itu aku. Dia pasti tahu aku di sini. Aku harus menunggu ibu. Aku tidak boleh melewatkan satu kesempatan pun. Apa aku berhalusinasi? Itu ibu. Dia datang mencariku. Leo? Apa itu kamu? Kalau itu kamu, datanglah ke ibu. Ebio. Di sini. Ibu akhirnya menemukanku. Suaranya serak sekali. Selama ini dia mencariku. Pasti dia sudah melalui banyak hal. Aku jadi jelek banget sekarang. Apa ibu masih bisa mengenaliku? Leo. Hampir dapat. Ibu hampir menangkapmu sekarang. Hampir dapat. Hampir dapat. Ibu hampir menangkapmu sekarang. Kembali. Hati-hati, nanti jatuh. Biarkan aku masuk dan menemuinya. Tolong, aku mohon. Tidak mungkin, itu melanggar peraturan. Dia anak laki-lakiku.
Dia telah berubah menjadi monyet. Aku mohon. Aku bersujud. Tolong, bangunlah. Ibu, apa ibu baik-baik saja? Ini jelas hanya seekor monyet. Mana mungkin ini anak ibu? Dia benar-benar anakku. Aku mohon. Dia sepertinya tidak waras. Mungkin kita harus cari. Jalentanga, Jangan biarkan dia emosi. Baiklah, kalau begitu. Hei, ibu. Kami bisa mengizinkan ibu masuk, tapi ibu hanya boleh melihat dari jauh. Dan, ibu harus lakukan persis seperti yang kami katakan. Mengerti, Oak? Asalkan ibu mengizinkanku masuk, aku akan lakukan apapun yang ibu katakan. Bagus, baiklah kalau begitu. Lewat sini. Ibu, aku di sini. Leo, sayang. Ke ibu. Monyet ini sudah gila. Taon dia. Bills dia. Lepaskan dia. Lepaskan aku. Aku tidak gila. Bawa turis ini keluar dari sini. Pastikan dia aman. Lepaskan aku. Dia tidak akan menyakitiku. Baru beberapa hari lalu, monyet ini menyerang seorang pengunjung. Untuk keselamatanmu sendiri, kamu harus pergi bersama kami. Kami sudah melanggar aturan dengan mengizinkanmu masuk. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Dia tidak akan menyakiti siapapun. Apalagi aku. Tolong, kalian harus percaya padaku. Itu binatang, bukan manusia. Tidak punya rasa belas kasihan manusia. Jika sesuatu terjadi padamu, kami semua akan dimintai pertanggungjawaban. Tolong, écoute Camille Sécaran. Leo, sayang. Leo, kamu istirahat dulu ya. Ibu akan kembali menemuimu. Monier Gila itu. Kok dia diam sekali? Setelah bangun? Apa tidurnya bikin dia tenang? Siapa yang tahu soal ini? Dia nggak ngerti orang. Lebih baik kita awasi dia. Kalau dia nyerang orang lagi, kita nggak sanggup tanggung akibatnya. Ibu sudah mengenali saya. Kalau saya mati sekarang, saya bisa berubah menjadi hewan berikutnya. Dia berdiri. Sekarang dia mau apa? Biarin aja. Asal dia nggak jadi gila, dan nggak nyakitin siapa-siapa, kita aman. Pokoknya, saya terjebak di sini. Di kebun binatang ini, nggak ada jalan keluar. Mending selesain sekarang. Dan jadi hewan berikutnya. Asakan, ibu mengenali saya untuk terakhir kalinya. Saya bisa hidup lagi. Monyet ini ternyata coba bunuh diri. Monier ini kesurupan. Saya nggak bermaksud buat nyerah hidup. Saya nggak ada pilihan lain. Saya akan ganti rugi ini. Bagus. Yang aku jadiin adalah wujud hewan terakhir. Seeker anjing liar. Aku pernah berubah jadi kucing sebelumnya. Aku masih bebas. Dan bertemu lagi dengan ibu. Akan semudah membalikkan telapak tangan. Kebangkitan. Siap-siap. Begitu aku seberangi jalan ini, aku akan sampai di rumah. Lalu aku bisa melihat, ibu tercinta lagi. Begitu ibu mengenaliku, aku bisa dibangkitkan. Apa yang terjadi? Kenapa rumahku jadi reruntuhan? Aku terus berlari, selama 2 hari penuh. Makan dari tempat sampah kalau lapar, dan minum dari kolam taman kalau haus. Tapi sekarang rumahku hilang. Oh iya, aku ingat sekarang, rumahku dirobohkan. Tapi ibu pindah kemana? Di lautan manusia yang luas ini. Kemana aku harus cari ibu? Ah, kamu tahu. Ibu rumah ini pergi kemana? Maksudmu, wanita dengan 2 anak kaking ITU? Iya, itu dia. Aku temannya, 2 anak kaking ITU. Mereka pindah ke perumahan staf. Perumahan staf? Mungkinkah ibu tinggal bersama Julian? Terima kasih. Dengar, kaking-kaking. Kalian gak akan percaya, aku baru ketemu anjing yang bisa bicara bahasa kucing. Perumahan staf nggak jauh buat manusia, tapi buat anjing, jaraknya lumayan jauh. Tapi untuk menemukan ibu, jarak sejauh apapun akan kutempuh. Aku lari selama seminggu, menghindari pencuri anjing di mobil van mereka. Untuk sepotong hambasi, aku berkelahi dengan anjing liar, dan babak belur.
Saat malam mulai dingin, aku menghangatkan diri di kardus. Berkali-kali, aku hampir menyerah. Tapi bayangan bisa bertemu ibu, membuatku terus maju. Ebio, ibu tahu nggak apa yang kualami? Untuk sampai ke sini, aku sudah melalui neraka. Ebio, aku pulang. Kalau kali ini ibu bisa mengenali aku bisa hidup kembali. Ibu Baptis. Ibu Baptis, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Itu tidak menggigitmu, kan? ITU kuma anak anjing. Aku tidak takut lagi. Tolong, Jengan. Beritahu Leo. Aku tidak ingin dia khawatir. Jangan kamu yang khawatir. Aku tidak akan bilang sepatah kata pun ke Leo. Siapa sih, Leo, ini, yang mereka bicarakan? Tapi aku ada di sini. Dan Jengan beritahu guru juga. Dia kebanjiran kasus, sangat lelah. Aku tidak ingin dia direpotkan oleh hal yang begitu sepele. Ibu Baptis, ayo kita pulang. Dingin sekali di luar, kami tidak bisa membiarkan ibu masuk angin. Ada apa? Kenapa ibu mengatakan hal-hal gila seperti itu? Sayal, apa si brengsek ini mencoba menghajar aku lagi? Ibu Batiscu, Alzheimer. Semakin lama semakin parah. Memorinya kembali ke masa tepat sebelum kecelakaan guru. Dan dia sudah tersosa 3 kali dalam seminggu. Ternyata ibu sudah melupakan segalanya. Lupa kalau ayah sudah tiada, dan aku juga sudah tiada. Semuanya teleterapis. Bahkan jika aku muncul tepat di hadapannya, dia tak akan mengenaliku. Dalam ingatan ibu, putranya yang tampan masih hidup, First Mengat dan Penuki Hijapan. Bukan seseorang yang terus berubah jadi hewan untuk mencarinya. Apalagi seekor anjing liar yang kotor dan hampir mati. Ibu hidup di dunia itu pasti sangat hangat. Tapi aku takkan pernah bisa kembali ke kehangatan itu. Bahkan jika aku mati, aku akan mati sebagai Leo. Ebio, kamu harus tetap kuat dan terus hidup. Aku sangat menyesal. Aku tak bisa ada di sana untuk merawatmu di masa tuamu. Enam kali pertama berjalan sempurna. Kenapa yang terakhir merusak segalanya? Jika semuanya toh akan gagal, kenapa memberikan harapan sama sekali? Hanya untuk membuatku putus asa pada akhirnya? Aku ngapain di sini? Aku merasa ada sesuatu yang sangat penting, yang aku lupa. Leo sudah kembali? Dia di mana? Ibu Baptis, ibu ngapain di sini? Dingin sekali. Ibu harus masuk ke dalam. Sebelum masuk engin. Julian, kurasa Leo sudah kembali. Kamu lihat dia? Ibu Baptis, Leo sedang pergi kerja. Dia belum kembali. Kurasa ibu salah lihat. Tapi aku yakin banget. Leo tadi ada di sini. Ibu Baptis, di sini terlalu dingin. Nanti kalau Leo sudah kembali, dia pasti langsung datang ke ibu. Ayo kita masuk. Kasihan sekali.
Anjing kecil ini. Kenapa anjing kecil ini terasa sangat familiar? Julian, ayo kita bawa dia pulang. Dan keberkan dengan layak. Oak. Itu kamu, Leo? Berhenti menangis. Kamu menangis begitu banyak air mata ke dalam supku. Semua yang sudah mencobanya bilang rasanya terlalu asin. Aku tidak pernah melakukan satupun hal buruk dalam hidupku. Mengapa aku harus melalui semua ini? Jangan terlalu sedih. Tinggal di dunia bawah tidak seburuk itu. Tidak lebih buruk dari dunia orang hidup. Aku tidak takut tinggal di sini. Aku hanya khawatir tentang ibuku. Dia menjadi penyakit Alzheimer. Aku bahkan tidak bisa tinggal di sisinya dan merawatnya. Lagipula. Enam kali pertama, aku jelas berhasil. Tapi yang terakhir kali, semua usahaku sia-sia. Aku tak bisa melupakannya. Itu takdir. Minum saja semangkuk sup ini. Setelah kamu meminumnya, kamu akan lupa semua ingatan masa lalumu. Maka rasa sakitnya akan hilang. Apakah aku benar-benar harus meminumnya? Aku tidak ingin melupakan ibuku. Jika kamu menolak sup penyeberang arwah, kamu tidak bisa menyeberangi jembatan lupa. Atau mungkin, kamu ingin tinggal di sini dan menjadi asistenku? Itu bisa saja. Kalau begitu, kurasa aku akan meminumnya. Maafkan aku, Ibu. Aku sangat menyesal. Aku gagal menjadi anak yang baik untukmu. Salam, Raja Dunia Bawah. Apakah kau di sini untuk membawaku ke dunia bawah? Raja secara pribadi mengantarku pergi. Adalah kehormatan yang besar. Kamu bisa dibangkitkan. Diam, jangan bergerak, anak nakal. Kamu sudah dapat yang kamu mau. Tapi kenapa? Ini sudah ketujuh kalinya. Ibu bahkan tidak mengenaliku. Kenapa aku kembali? Julian, cari kotak yang lebih besar. Ayo kita bungkus. Besok kita akan memberinya perpisahan yang layak. Baik. Tunggu apa aku? Lupa sesuatu? Blackie Whitey. Berhenti berkelahi, kalian berdua. Jangan berani-berani ganggu dia. Biarkan dia beristirahat dengan tenang. Apakah dia temanmu? Leo. Kamu Leo. Maafkan aku. Aku bahkan tidak mengenali anakku sendiri. Aku sangat menyesal, Leo. Sangat menyesal. Ini salahku kau mati. Ibu Baptis? Kenapa kau menangis? Julian. Itu Leoku. Tapi aku tidak mengenalinya. Kalau saja aku melihatnya lebih cepat, dia pasti masih hidup. Aku penyebabnya dia pergi. Oh, Alzheimer Ibu Bati. semakin parah. Ibu Baptis. Itu cuma anjing. Itu bukan Leo. Leo dan Guru. Sedang pergi bekerja. Begitu selesai, mereka akan kembali. Kamu tidak perlu berbohong padaku.
Aku sudah tahu sejak lama. Gurumu dan Leo, mereka sudah lama pergi. Dia un gars l'agit. Tapi kenapa dia mengira anak anjing? Sebagai anaknya, Leo kembali padaku, dalam berbagai bentuk, hewan kecil. Dan sebelumnya aku selalu mengenalinya. Tapi kali ini, aku gagal. Aku bukan ibu yang baik. Ibu Baptis, jangan menyalahkan diri sendiri. Itu tidak disengaja. Jangan menyalahkan diri sendiri. Bagaimana aku tidak menyalahkan diri sendiri? Leo menunggu di luar begitu lama. Saat dia pergi, dia pasti sangat sedih. Hancur. Ibu Baptis. Kondisi ibu tidak baik. Biarkan aku bantu ibu kembali beristirahat. Besok, kita akan beri Leo pemakaman yang layak. Ah, Ibu Baptis. Julian. Setelah aku tiada, semua properti atas namaku. Kau dapat separuhnya. Separuh sisanya, keminta kau sambangkan ke perkumpulan perlindungan hewan. Mengerti? Ibu Baptis, bicara apa ini? Kamu akan berumur panjang. Penyakit kesilmu ini. Sebentar lagi pasti sembuh. Jangan bicara seperti itu. Aku paling tahu kondisi tubuhku. Sendiri. Aku tidak akan selamat. Apa yang kau minta? Harus kau laksanakan. Janji padaku. Mau? Baik, Ibu Baptis. Aku berjanji. Leo. Ibu sekarang ingat. Kamu adalah anjing kecil itu. Maafkan ibu, anak laki-laki. Karena tidak mengenalimu. Kamu marah pada ibu. Jadi tidak mau datang mencariku lagi. Tapi yang ibu inginkan pada akhirnya hanyalah Leo kita. Datang menjemputku. Ibu Baptis. Julian. Leo datang menjemputku. Dia tidak marah padaku lagi. Ibu Baptis. Denga, hati-hati dengan pekerjaanmu mulai sekarang. Aku pergi mencari gurumu dan Leo. Leo. Ibu datang mencarimu. Ibu Baptis. Ibu Baptis. Ibu Baptis. Ternyata, setelah aku mati, ibu langsung mengenaliku. Tapi aku harap, ibu tidak mengenaliku. Maka ibu tidak akan mati. Apa bedanya itu dengan membunuhku lagi? Lupakan semua itu. Yang penting adalah, ibu mengenalimu untuk ketujuh kalinya. Menu rue Père Jean-Jean kita. Kamu bisa dibangkitkan. Apa gunanya kebangkitan bagiku sekarang? Ibuku sudah tiada. Untuk kembali ke dunia fana. Dan menanggung rasa sakit sendirian. Lebih baik aku tidak dibangkitkan. Tunggu dulu. Aku belum selesai. Saat ini, rumput di atas kuburanmu sudah setinggi beberapa kaki. Kalau kamu hidup kembali sekarang, kamu akan jadi zombie. Kebankitan yang ku maksud. Adalah mengembalikanmu ke sebelum kecelakaanmu. Serius? Kamu tidak bohong padaku? Aku adalah raja dunia bawah. Aku tidak berbohong. Terima kasih. Terima kasih, Yang Mulia. Lanjutkan. Seberangi jembatan lupa, dan kamu akan kembali. Anak muda, lain kali kamu datang.
Jangan biarkan air matamu jatuh ke sub Pennybarang Arwah. Mengerti, Pennybarang Arwah. Lain kali aku datang, aku tidak akan menangis. Aku kembali dari kematian. Aku dihidupkan kembali, tepat sebelum kecelakaan itu. Panther. Tunggu sebentar lagi. Aku segera ke sana. Di kehidupan sebelumnya, aku tak tahu kalau Panther sudah tahu, aku adalah polisi penyamaran. Itu sebabnya dia membunuhku. Minai Bobkin, semua tragedi yang terjadi setelahnya. Kali ini, aku tak akan biarkan itu terjadi lagi. James. Bergerak Zekerang. Panther. Pembelinya belum datang. Leo, kau bersembunyi tepat di depan mataku selama 3 tahun penuh. Malam ini, aku kirim kau ke Raja Dunia Bawah. Adegan yang sama dari kehidupan lamaku, tapi hasilnya berubah di sini, saat ini juga. Semuanya, lepaskan senjata kalian, tangan di atas kepala. Jangan bergerak. Untung kamu menyuruhku bergerak cepat. Atau kamu bisa dalam bahaya besar. Bagaimana jika ku beritahu aku bisa melihat masa depan? Kamu percaya itu? Di kehidupan sebelumnya, karena kelalaianku, aku menanggung kerugian besar. Aku tak akan mengulangi kesalahan itu lagi. Ayo pergi, ikut aku kembali ke kantor. Camus et Balaji. Pasti kamu akan dipromosikan. Bukan hari ini. Aku pulang untuk makan malam tahun baru. Ibu, aku akhirnya menepati janjiku. Aku bisa pulang dan makan malam tahun baru bersamamu. Ibu. Leo. Kamu sudah pulang? Misi selesai? Ibu. Aku ingin meluapkan semua kesedihan yang selama ini kupendam. Meskipun aku hanya bisa melihatmu, Ibu, saat aku menjadi hewan. Tapi sekarang, aku akhirnya bisa melihatmu dalam wujud manusia. Kenapa? Misi terlalu berat? Lihat dirimu, lelaki dua semenanjus. Kamu sudah di rumah dan aku di sini. Tidak apa-apa. Ibu. Aku tidak akan kemana-mana. Aku akan tetap di sisimu. Aku akan menjadi anak laki-laki yang layak untukmu. Aku akan merawatmu seumur hidup. Baiklah. Ibu, aku yang buka pintu. Melihat Jasmine dan suaminya datang, nggak ada yang mengejutkan sama sekali. Soalnya aku baru aja melakukan hal besar. Dapat medali. Bahkan masuk berita. Pasti mereka lihat di TV. Jadi sekarang mereka kesini, pura-pura silaturahmi. Leo, sudah waktunya festival pertengahan musim gugur. Pamanmu dan aku, bawakan kue. Hei, kamu mau ngapain? Siapa yang ngelok out? Keluarga sendiri? Keluarga apaan? Keluarga dari pihak ibuku sudah punah dari dulu.
Jadi jangan berani-berani ngaku sebagai keluarga. Léo, Beraninya kamu bicara seperti itu pada kami? Kami ini sesepuhmu. Hormatilah kami. Inikah cara ibumu membesarkanmu? Aku nggak punya sesepuh kayak kalian, yang memanfaatkan keluarga tanpa ahli waris. Betul. Semakin banyak keluarga, semakin banyak koneksi. Itu fakta yang harus kamu pahami. Kalian nggak berhak menguliahi aku. Kara ibu membesarkan aku. Bukan urusan kalian. Dan kami pasti nggak butuh kalian, buat ngatur-ngatur kami. Keluarga kami. Jauh lebih berkelas daripada keluarga kalian. Perci. Kalian nggak diterima di rumah ini. Kilyar. Kamu tidak diterima lagi di sini. Hey, Terakhir kali, mereka menindas ibuku. Hanya seorang wanita tua kesepian. Mereka menunggu sampai aku pergi, untuk mencoba mencuri tunjangan ahli warisnya. Tapi sekarang aku sudah kembali. Aku tidak akan membiarkan mereka menyentuh ibuku lagi. Léo, Jangan kira hanya karena kamu melakukan sesuatu yang hebat, kamu bisa tidak menghormati sesepuh seperti itu. Kamu terlalu sombong. Ingat kata-kataku. Suatu hari nanti kamu akan jatuh dengan keras. Bukan urusanmu. Kilyar. Sekarang. Leo, biarkan mereka masuk. Ibu. Semua tetangga sedang melihat. Jangan membuat keributan. lihat. Claire yang lebih masuk akal. Kita semua keluarga di sini. Kita tidak bisa membiarkan orang luar menertawakan kita, kan? Masih menghalangi? Clara Bilan à Kubolé-Mazuc. Leo, ambilkan Marika air. Ah, jangan repot-repot. Siapa yang mau air? Langsung saja katakan. Apa yang kalian inginkan? Kali ini, aku tidak mati. Jadi seluruh urusan, mereka mencoba mencuri tunjangan ahli waris itu, tidak pernah terjadi. Ibu hanya sedang bersikap baik. Memberi mereka kelonggaran. Kalau tidak, jika dia tahu apa yang mereka lakukan. Dia sudah mengusir mereka sejak lama. Ayo main, cucu manis. Anggap saja rumah sendiri, sayang. Jangan malu-malu, ayo sekarang. Waktu aku jadi kecoa, anak nakal itu, yang menginjakku. Ibu sedih sekali karenanya lama sekali. Clara. Leo, sudah cukup umur untuk menikah, menurutmu? Dia bekerja dengan sangat baik, dan dipromosikan karena prestasinya. Wah, tepat waktunya. Kebetulan putri bosku masih single. Bagaimana kalau aku menjodohkannya dengan dia? Betul sekali, Clara. Dia pewari wanita singgan. Kalau Leo tidak mendapatkan promosi itu, dia tidak akan punya kesempatan dengan dia. Kalian harus benar-benar ambil kesempatan ini. Oh, benarkah? Kalau memang bagus sekali, kenapa tidak disimpan untuk anak laki-lakimu sendiri? Anak laki-lakiku lebih selektif dari itu. Dia sedang fokus pada karirnya sekarang. Mungkinkah anak laki-lakimu yang sampah itu gagal menggoda dia? Léo, Kami sedang mencoba membantumu. Kenapa kamu bicara seperti itu? Clara, kamu dengar betapa kasar Leo tadi? Anak laki-lakiku yang memutuskan siapa yang dinikahinya. Bahkan kalau dia tetap single. Seumur hidupnya, aku tidak masalah. Kami tidak perlu orang luar ikut camper. Kecuali ada hal lain. Kamu bisa pergi sekarang. Ibuku ada urusan. Dan gak ada waktu buat kalian. Léo, Kita kan tamu di sini. Masa tamu diusir gitu aja? Iya, kita mau tinggal lebih lama lagi. Aku pernah lihat orang yang gak tahu malu. Tapi belum pernah lihat yang senggak tahu malu kalian. Aku gak percaya. Kalian pikir bisa numpang tinggal di sini terus-terusan? Bocah kurang ajar. Baru sukses dikit udah sok? Sekarang meremehkan orang? Santai aja. Kita masih butuh bantuan mereka. Nenek, ayo kita pergi dari sini. Cucu tersayang, jangan buru-buru. Tunggu sebentar lagi ya. Aduh, apa ini? Bobby, dari mana kamu dapat ini? Ketemu di dalam. Jolanini.
Kelihatannya mahal banget. Ayo kita pergi dari sini. Sekarang, sebelum dia lihat kita. Cepat, cepat, cepetan. Ana, aku yakin taruhnya di sini. Leo. Ada APA? Ebio, aku pakai bonusku buat beliin ibu gelang emas. Taruhnya di sini. Sekarang hilang. Nggak usah dicari. Ibu tahu siapa yang ambil. Ha! Sudah kuduga. Mereka yang ambil. Ebio, ibu seharusnya nggak mengizinkan mereka masuk. Ibu tahu persis sifat mereka. Ibu sengaja mengizinkan mereka masuk. Sengaja. Ebio, jadi ini jebakan yang ibu pasang buat mereka. Hei, sayang. Menurutmu gelang ini harganya berapa? Setidaknya 14 atau 16 ribu dolar. 14 atau 16 ribu dolar? Tunggu. Bagaimana kalau anak itu, Leo, menyadari gelang emasnya hilang? Kamu pikir dia akan mencari kita? À Payang perlu d'Itacutin? Calo dia datang mon stock. Kita tinggal pura-pura nggak tahu. Dia nggak punya bukti. Betul juga. Hehehe. Camus. Ada apa ini? Kamu dicurigai mencuri. Kamu ikut kami. Siapa yang mencuri? Jangan berani-berani fitnah kami. Kami mencuri apa? Masih berbohong? Aku beli ini pakai uangku sendiri. Aku nggak akan ada di sini. Kalau nggak ada bukti kuat. Bawa mereka pergi. Ayah, akhir-akhir ini aku terus kepikiran. Setelah ayah mengorbankan diri dulu, apakah ayah juga berubah jadi hewan, dan kembali mencari kami, dan kami cuma nggak mengenali ayah? Dunia kita ini, kalau semua orang bangkit kembali seperti Leo, bukannya bakal kekal below? Orang yang berbudi luhur hidup kembali, punya preseden sejarah. 3 generasi pahlawan di keluarga Hayes. Ibunya cuma berbuat baik sepanjang hidupnya. Nggak pernah sekalipun berbuat jahat. Seluruh keluarga punya karma baik yang sangat besar. Que bon quittant Léo. Adalah hasil dari karma baik mereka yang sangat besar. Kalau orang lain seperti Leo, mereka juga berhak dapat kesempatan untuk kembali.